Ayo pulang, nak. Tapi anakku kembali menggeleng. Kali ini lebih keras. Tangannya melingkari tubuhku semakin erat. Tubuh kecilnya gemetar di pelukanku. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat waktu seperti berhenti. Aku nggak mau sama tante di rumah. Dia nggak sayang sama aku. Kalimat itu jatuh di ruangan kecil itu seperti petir di siang bolong. 5 tahun pernikahanku berjalan seperti air sungai yang tenang. Tidak selalu jernih, tidak selalu penuh bunga, tapi mengalir. Kami bangun pagi bersama, sarapan sederhana, tertawa karena hal kecil. Anak kami tumbuh di tengah rutinitas yang biasa saja. Aku merasa cukup. Jika ada kekurangan, kupikir itu bagian dari hidup. Sampai perlahan, sesuatu berubah. Awalnya hanya rasa, seperti udara yang tiba-tiba lebih dingin. Padahal matahari masih sama. Suamiku mulai sering pulang larut. Ponselnya lebih sering terbalik di meja. Ia tersenyum pada layar kecil itu dengan cara yang tak lagi ku kenal. Jika ku tanya, jawabannya singkat. Kerjaan, hanya itu. Aku mencoba tidak curiga. Aku memeriksa diriku sendiri lebih dulu. Apa aku kurang perhatian? Apa aku berubah? Aku berdiri lama di depan cermin, mencari kekurangan yang mungkin tak kusadari. Tapi bayangan di kaca hanya menatapku balik dengan mata lelah. Suatu siang, temanku datang ke rumah dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Biasanya dia cerewet, banyak cerita, dan selalu tertawa keras. Tapi hari itu dia hanya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Matanya seperti ragu-ragu menatapku. Aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa?" tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat membuka ponselnya. Lalu ia menyerahkannya padaku perlahan. Aku nggak sengaja lihat ini, katanya lirih, seperti takut melukai perasaanku. Aku menatap layar ponsel itu dengan perasaan aneh. Di sana ada rekaman dari kamera pengawas sebuah villa. Gambarnya hitam putih, agak buram. Terlihat tangga, lorong panjang, dan beberapa pintu kamar. Awalnya aku tidak mengerti apa yang harus kulihat. Sampai kemudian ada 2 orang berjalan masuk ke dalam lorong itu. Langkah kakiku langsung terasa lemas. Sosok laki-laki itu terlalu ku kenal. Cara jalannya, bahunya yang sedikit condong ke depan. Bahkan jam tangan yang melingkar di pergelangannya. Semua itu seperti potongan kecil dari hidupku sendiri. Itu suamiku. Nafasku langsung terasa pendek. Dadaku seperti ditimpa sesuatu yang berat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah lihat. Mungkin hanya orang yang mirip. Tapi kemudian perempuan yang berjalan di sampingnya menggandeng lengannya. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kamar. Suamiku membuka pintu itu, lalu mereka masuk bersama. Pintu itu tertutup pelan. Tanganku mulai gemetar. Ponsel di tanganku terasa berat sekali. Jantungku berdetak begitu keras sampai telingaku berdengung. Ruangan di sekitarku terasa menyempit, seolah udara tiba-tiba habis. Aku menonton sampai rekaman itu selesai, berharap mungkin di detik terakhir akan muncul sesuatu yang menjelaskan semuanya. Tapi tidak ada, hanya lorong kosong dan pintu kamar yang tetap tertutup. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Awalnya hanya 1-2 tetes, lalu semakin banyak. Temanku memegang bahuku pelan, tapi aku sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak seperti ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Aku tidak pernah membayangkan melihat kenyataan seperti itu dengan mata sendiri. Malamnya, saat suamiku pulang, aku tidak langsung bicara. Aku menunggunya duduk di ruang tamu. Rumah terasa sangat sunyi malam itu. Aku mengambil ponselku dan menaruhnya di meja di antara kami. "Coba lihat ini," kataku pelan. Suaraku bahkan hampir tidak terdengar seperti suaraku sendiri. Ia mengambil ponsel itu dan menonton videonya. Aku memperhatikannya sepanjang waktu, menunggu sesuatu, penjelasan, penyangkalan, atau setidaknya rasa bersalah di wajahnya. Tapi wajahnya hanya kosong. Tidak ada kata-kata, tidak ada alasan, tidak ada pembelaan. Ia hanya menaruh kembali ponsel itu ke meja dan menunduk. Diam yang panjang sekali. Diam yang terasa lebih tajam daripada kebohongan. Saat itulah air mataku benar-benar pecah. Tangisku keluar tanpa bisa kutahan lagi. Dadaku terasa hancur, seperti rumah yang runtuh perlahan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan sambil menangis. Dan di dalam tangis itu, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Hidup yang selama ini kupercaya, ternyata sudah runtuh sejak lama. Malam itu juga aku meminta cerai. Aku bahkan tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Rasanya seperti ada orang lain yang berbicara melalui mulutku. Dadaku berdebar tidak beraturan. Napasku pendek-pendek, dan tanganku gemetar di atas meja. Tapi anehnya, suaraku terdengar jelas. "Aku ingin kita berpisah." Kalimat itu keluar pelan,
tapi terasa berat sekali, seolah setiap kata membawa bagian dari hidupku yang runtuh. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam di kursinya, kepalanya sedikit tertunduk. Tidak ada bantahan, tidak ada penjelasan, tidak ada usaha untuk menahanku. Diamnya seperti dinding yang semakin menutup jarak di antara kami. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini aku tidak menghapusnya. Aku sudah terlalu lelah untuk menyembunyikan perasaan. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian dimulai. Hari itu aku duduk di ruang pengadilan, dengan perasaan seperti sedang berjalan di dalam mimpi buruk yang bergerak sangat lambat. Ruangan itu terasa dingin, meski orang-orang duduk berdekatan. Suara kertas dibalik, suara kursi digeser, dan suara orang berbicara terdengar seperti gema yang jauh. Pengacara berbicara, hakim berbicara, banyak kata-kata hukum yang berputar di udara, tapi kepalaku terasa penuh dan kosong sekaligus. Aku hanya memikirkan satu hal, anakku. Setiap kali kata hak asuh disebut, jantungku berdegup semakin keras. Aku menggenggam ujung kursi sampai jari-jariku memutih. Dalam hati aku berdoa pelan, hampir seperti bisikan. Tolong, biarkan dia tetap bersamaku. Aku tidak meminta apa-apa lagi. Tidak rumah, tidak harta, tidak apapun. Aku hanya ingin anakku. Saat hakim akhirnya membaca keputusan, suaranya terdengar datar, tenang, seperti hanya membaca kalimat biasa. Tapi bagi diriku, setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Dunia langsung terasa kosong. Aku duduk terpaku di kursi. Suara di sekelilingku tiba-tiba menghilang, seperti seseorang mematikan semua suara di ruangan itu. Yang tersisa hanya detak jantungku yang keras dan rasa sakit yang menekan dadaku. Aku tidak tahu bagaimana aku berjalan keluar dari ruang sidang hari itu. Yang kuingat hanya wajah anakku ketika ia digandeng ayahnya keluar dari gedung itu. Ia menoleh sebentar ke arahku, matanya bingung. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku tidak keluar. Hari pertama anakku tidak tidur di rumah terasa seperti malam yang tidak ada ujungnya. Aku duduk di kamar dalam keadaan gelap. Lampu tidak kuhidupkan, hanya cahaya samar dari jendela yang masuk ke dalam ruangan. Tempat tidur kecilnya masih rapi. Selimut bergambar kartun masih terlipat. Boneka kesayangannya terbaring di bantal, seolah sedang menunggu dipeluk seperti biasa. Aku duduk di pinggir tempat tidur itu. Tanganku perlahan mengambil boneka itu. Aku memeluknya erat ke dada, dan saat itulah tangisku pecah. Tangisan yang selama ini ku tahan keluar tanpa suara. Air mataku jatuh terus, membasahi boneka kecil itu. Dadaku terasa sesak seperti diperas dari dalam. Setiap sudut kamar menyimpan kenangan tentangnya. Suara tawanya, langkah kakinya yang berlari kecil, panggilannya setiap pagi. Mama, sekarang semua itu hilang. Rumah yang dulu terasa hidup, kini terasa terlalu sepi. Waktu memang terus berjalan, hari berganti hari, tapi di dalam hatiku, rasanya waktu tidak pernah benar-benar maju. Seperti aku masih berdiri di tempat yang sama, di hari ketika aku harus melepaskan anakku pergi dari rumah ini. Suatu malam, tanpa sengaja aku melihat berita di televisi tentang seorang anak yang diasuh ayahnya, lalu perlahan terluka di rumah yang seharusnya aman. Tidak ada detail yang kejam, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Disebutkan tentang ibu tiri yang memperlakukan anak itu seperti bayangan tak diinginkan. Aku mematikan televisi, tapi gambar itu terus hidup di kepalaku. Bagaimana kalau itu terjadi pada anakku? Bagaimana kalau ia menangis di sudut kamar dan tak ada yang mendengar? Pikiran itu seperti kabut tebal yang tak mau pergi. Setiap malam aku terbangun dengan napas terengah. Tubuhku gemetar. Jantungku berdebar tak terkendali. Aku meminta izin bertemu anakku. Saat pintu rumah mantan suamiku terbuka, kakiku terasa lemas. Lalu ia berlari ke arahku. Mama, aku kangen mama. Tangisnya pecah di dadaku. Ia memelukku begitu erat, seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku mencium rambutnya, merasakan hangat tubuhnya. Dunia sejenak berhenti. Aku hampir tak sanggup melepaskannya. Aku menyampaikan kegelisahanku tentang berita itu. Mantan suamiku hanya mengangguk pelan. Wajahnya sulit kubaca. Beberapa bulan kemudian, ia menikah dengan perempuan di villa itu. Sejak hari itu, pikiranku seperti tidak pernah istirahat. Setiap kali ponselku tidak berbunyi, aku cemas. Setiap malam aku membayangkan anakku duduk sendirian. Bayangan itu datang tanpa diundang, seperti bayang-bayang panjang menjelang malam. Tubuhku mulai melemah, nafsu makanku hilang. Aku lebih sering terbaring menatap langit-langit. Jantungku kadang berdebar terlalu cepat, lalu tiba-tiba terasa kosong. Nafasku terasa lemah. Aku tak berdaya, tak ada kekuatan untuk bertahan.
Dokter berkata aku harus istirahat. Tapi bagaimana caranya berhenti memikirkan darah dagingku sendiri? Aku merasa seperti lilin yang terbakar pelan-pelan. Orang tuaku duduk di sampingku. Saudara dan teman datang silih berganti. Mereka bicara, tapi suaranya terdengar jauh. Suatu hari, seorang temanku datang menjenguk. Ia duduk lama di samping tempat tidurku. Wajahnya terlihat khawatir melihat keadaanku yang semakin kurus dan lemah. Aku hampir tidak punya tenaga lagi untuk banyak bicara. Nafasku terasa berat, pikiranku selalu kembali pada satu hal yang sama. Anakku, sebelum pulang, temanku berkata pelan, aku sudah bilang ke mantan suamimu, kalau kamu sakit keras. Aku hanya menatapnya. Dalam hatiku ada harapan kecil yang bahkan aku takut untuk percaya. Beberapa hari berlalu dalam sunyi. Tubuhku semakin lemah. Kadang aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil membayangkan wajah anakku. Suaranya memanggilku, tawa kecilnya saat bermain di ruang tamu. Kenangan itu datang seperti gelombang yang membuat dadaku semakin sesak. Sampai suatu siang, pintu kamarku terbuka perlahan. Awalnya aku hanya mendengar suara langkah kecil. Lalu sebuah suara yang sangat ku kenal memanggil pelan. Bunda, aku menoleh dengan sisa tenaga yang kumiliki. Dan di ambang pintu, aku melihat anakku berdiri di sana. Wajah kecil itu terlihat ragu sesaat. Lalu tiba-tiba ia berlari. Bunda, ia langsung memelukku erat. Pelukan itu begitu kuat, jauh lebih kuat dari biasanya. Tubuh kecilnya menempel padaku, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang. Setelah lama tersesat, aku bisa merasakan napasnya yang tersengal di bahuku. Air mataku langsung jatuh. Tanganku yang lemah mencoba memeluknya kembali. Aku meraba rambutnya, pipinya, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. Anakku, bisikku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia menangis di dadaku. Tangisnya pecah begitu saja, seperti selama ini ia juga menahan semuanya. Bunda, aku kangen Bunda. Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa seperti retak. Aku memeluknya lebih erat, meski tubuhku gemetar. Air mata kami bercampur. Untuk beberapa saat, dunia seperti berhenti. Tidak ada apa-apa selain pelukan itu. Di belakangnya, mantan suamiku berdiri di dekat pintu. Wajahnya terlihat canggung, seolah tidak tahu harus berdiri di mana. Beberapa menit kemudian ia berkata pelan, mencoba membujuk, "Nak, ayo pulang. Bunda lagi sakit. Biar Bunda istirahat." Anakku langsung menggeleng keras. Tangannya yang kecil justru semakin erat memeluk tubuhku. Jari-jarinya menggenggam bajuku seperti takut aku akan hilang. Aku gak mau, ya, suaranya serak karena menangis. Aku mau di sini sama Bunda. Ia mengangkat wajahnya sedikit, lalu berkata dengan suara yang membuat seluruh ruangan terasa sunyi. Kasihan Bunda, Bunda sendirian. Kata-kata itu seperti menghantam dinding kamar. Bahkan udara terasa berat setelahnya. Tangisku semakin deras. Aku tidak bisa lagi menahannya. Mantan suamiku terdiam. Wajahnya berubah. Ia menatap kami berdua dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba lagi, lebih pelan. Ayo pulang, Nak. Tapi anakku kembali menggeleng. Kali ini lebih keras. Tangannya melingkari tubuhku semakin erat. Tubuh kecilnya gemetar di pelukanku. Aku gak mau pulang. Aku gak mau. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat waktu seperti berhenti. Aku gak mau sama tante di rumah. Dia gak sayang sama aku. Kalimat itu jatuh di ruangan kecil itu seperti petir di siang bolong. Aku merasakan tubuh mantan suamiku sedikit bergerak. Ia terlihat kaget. Matanya membesar, seolah baru mendengar sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara anakku masih menangis di dadaku. Air matanya membasahi bajuku. Nafasnya tersengal-sengal. Aku mengelus punggungnya perlahan, meski tanganku sendiri gemetar. Di kamar kecil itu, kami bertiga berdiri dalam kesunyian yang berat. Mantan suamiku melihat anaknya yang gemetar dalam pelukanku. Ia juga melihat diriku, tubuh yang lemah, wajah pucat, tapi tetap memeluk anak itu dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Tangis kami memenuhi ruangan. Tangis seorang ibu yang hampir kehilangan segalanya. Tangis seorang anak yang hanya ingin berada di tempat ia merasa dicintai. Dan di tengah tangis itu, kami seperti dipersatukan kembali oleh rasa yang sama. Rasa takut kehilangan satu sama lain. Lalu ayahnya pergi pulang sendiri, sambil berkata sebelum melangkah, "Aku pikirkan dulu, biarlah anak kita di sini sementara menemanimu, sampai kamu pulih." Beberapa minggu kemudian, keputusan berubah. Hak asuh anak dilimpahkan padaku. Tidak ada perayaan, hanya kelegaan yang turun perlahan seperti hujan setelah kemarau panjang. Tubuhku mulai pulih, nafasku lebih ringan. Rumah kembali terisi suara langkah kecil. Setiap malam aku memeluknya sebelum tidur.
memastikan ia benar-benar ada di sampingku. Kadang aku masih terbangun dengan jantung berdebar, takut semua ini hanya mimpi. Tapi ketika tangannya bergerak mencari tanganku dalam tidur, aku tahu aku tidak sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hidup tetap penuh kemungkinan yang tak terduga. Tapi sekarang, setidaknya, anakku berada dalam pelukanku. Dan untuk saat ini, itu cukup untuk membuatku bertahan.